المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين 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 يا رب العالمين. Wasolatul jamaati, adapun sholat jamaah itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Melanjutkan yang kemarin terkait sholat jamaah. Saya bawakan kitab Ahkamul Imamah wal Imam fi Sholat. Ini disertasi mahasiswa kampus di Arab Saudi ya. Nah, ini buku ini, kitab ini menarik karena spesifik membahas terkait sholat jamaah. Ya. Maka yang pertama yang dibahas adalah terkait hukum sholat jamaah. Kemarin sudah disampaikan bahwa hukum sholat jamaah sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah, tapi sebagian yang lain mengatakan hukumnya wajib bagi laki-laki. Artinya orang kalau tidak sholat jamaah, sholatnya sah tapi dosa. Kenapa? Karena meninggalkan kewajiban yaitu sholat jamaah. Ini satu pendapat yang lain. Lalu di Al-Iqna ini disebutkan satu pendapat lain yaitu sunnah fardu kifayah. Artinya kalau di dusun Ciberem ini tidak ada yang jamaah, maka dosanya semuanya. Ya. Tapi kalau kemudian ada yang melaksanakan, maka hukumnya gugur bagi yang tidak melaksanakan. Yang kedua dijelaskan fit tafdhili bainaha wa bainal adhan, tentang keutamaan antara jamaah, antara jadi imam dengan adzan. Maka sebagian ulama mengatakan ya, di antaranya Imam Syafi'i, annal adzana afdal minal imam. Adzan itu lebih utama jadi dibanding imam. Tadi muadzinnya siapa? Muadzina? Muadzin. Oh Pak Sofyan. Imamnya Pak Usman. Ya, kalau menurut Imam Syafi'i, ya Pak Sofyan lebih utama daripada Pak Usman. Ya, ngeri kan? Ya, kalau lebih utama berarti pahalanya lebih gede muadzin dibanding imam. Ya. Kenapa? Kalau nggak ada muadzin nggak mungkin jadi imam. Ya kan? Ya, di antaranya itu. Di sini disebutkan banyak dalilnya, ya. Jadi ada beberapa hadis terkait ini. Misalnya Nabi mengatakan law ya'lamun nas ma fil nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa ayyastahinu alaihi lastahamu walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaihi, dan seterusnya ya, ila akhiril hadis. Kalaulah manusia tahu apa keutamaan dalam panggilan adzan dan saf yang pertama, ya, maka kalau mereka tidak menemukan kecuali dengan merangkak, mereka pasti akan merangkak. Nida yang didulukan dibanding sofil awal. Ya.
Jadi shaf yang pertama itu nomor 2. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan al-imamu dhaminun wal muadzinu muhtaman. Ya. Imam itu yang menjadi penanggung jawab, sementara muadzin itu yang diberi amanah. Kata ulama, amanah lebih utama daripada penanggung jawab, lebih berat. Ya. Dan seterusnya banyak dalil menyebutkan muadzin lebih utama daripada imam, ya, lebih utama daripada imam. Ini dalil azan lebih utama daripada imam. Tetapi mungkin pernah kami sampaikan, jangan jadi muadzin kalau suaranya jelek. Ya. Karena ada ketentuan-ketentuan menjadi muadzin. Di antaranya diutamakan, dianjurkan, dipilih yang suaranya bagus. Kalau suaranya jelek, cuma pengen dapat pahala gede, mendingan gak usah. Bikin yang mau jamaah gak jadi. Ya. Jadi nanti imam ada ketentuannya, muadzin juga ada ketentuannya. Ya. Kalau suaranya jelek nggak dianjurkan, ya kan dulu kita sudah pernah bahas itu. Termasuk ada ketentuannya. Seorang muadzin, ya selain suaranya bagus, juga tahu fikihnya ada. Ya, misalnya kalimat-kalimatnya itu ya benar. Ya jangan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Benar apa salah? Ya kan umumnya begitu kan? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, oh komat ya. Ya, azan itu komat juga disebut azan loh. Kalau dalam bahasa ini, ya azan ini, ya 2 azan. Itu yang salah apanya? Yang salah apanya tadi? Kayaknya benar ya. Falahnya. Falah itu pakai ha. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Untuk itu hayya 'alal falah. Ya pokoknya muadzin dalam tantuhul qaul bahkan disebutkan dijamin masuk surga. Muadzin, imam itu enggak loh. Kalau berturut-turut 12 tahun. Kalau tidak salah. Ya, jadi ya kayak di masjid-masjid itu jangan sewenang-wenang kepada marbot yang sekaligus muadzin. Itu ahli surga itu. Kalau imam enggak ada jaminan imam loh ya. Ya. Makanya dulu saya di Warohmah itu awalnya muadzin loh. Saya adzan aja udah, pokoknya adzan. Maudin, saya adzan ya. Oke, Pak. Terus jadi imam terus jadinya. Ya. Kadang-kadang kalau nggak ada ya udah. Ya kita adzan. Karena aslinya muadzin. Aslinya muadzin. Dulu di pesantren ya muadzin. Yang imami ya kalau badal doang. Ya. Aslinya tukang adzan. Karena nasibnya lebih jelas. Ya, nasibnya lebih jelas. Jadi dijamin masuk surga. Termasuk nanti kalau di dalam kitab Tadzkirah, muadzin itu akan dibangkitkan dengan kondisi yang seperti apa? Lagi azan. Jadi dibangkitkan dari kubur itu azan. Muadzin itu keren nggak tuh? Ya. Nah kalau yang mabuk yang ini kan dibangkitkan bentuknya babi macam-macam gitu ya. Muadzin itu dibangkitkan dari kuburnya itu azan. Bos. Keren nggak tuh? Bawa mic lagi. Allah. Kan bayangin
ininya keren kan? Malaikat yang bawa somnya. Waduh, mantap tuh ya. Jadi dibangkitkan dalam kondisi sedang ada. Makanya apa itu? Yang haji dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Nah, itu kan yang haji. Ya, itu Pak Haji. Amin amin ya. Ya. Al-mabhatsu rabi. Berikutnya fi hukmi akhdhil 'iwadi 'alaiha. Bagaimana hukumnya ya memberi gaji kepada muadzin atau imam? Di sini muadzinnya dibayar enggak? Oh, gratis. Imamnya gratis. Waduh. Ini lanjut nggak dibahasnya ini? Kayaknya nggak enak bahasnya nih. Ya, kalau nggak salah Al Hidayah kan ini ya, Al Hidayah di ada bisarohnya. Ya memang di lingkungan Cilengsi yang saya baru dengar itu arah maupun gratis. Ya, muadzin itu karena marbot, jadi sekaligus marbot maka kemudian digaji. Kayak di Ar-Rahmah itu marbotnya 3, yang 2 ya marbot aja lah, yang 1 lebih utama muadzin, tapi ya ikut bersih-bersih lah, tapi yang utama muadzin. Ya, kalau di Ar-Rahmah itu kalau nggak salah yang 1 2 juta sekian sebulan, yang satunya lagi 1.200.000 apa, yang satu lagi 1 juta. Jadi per bulan ya hampir 5 juta untuk bayar. Ini saya jauhin, takut ketahuan. Takut ketahuan. Oh ada ya di sini ya. Waduh, bahaya nih. Aduh, salah ini ngomongnya. Lalu bagaimana hukumnya memberi gaji kepada muadzin atau imam? Ya, jadi pada prinsipnya sebagian ulama mengatakan ya bahwa diperbolehkan. Sebagian ulama mengatakan diperbolehkan. Tetapi sumbernya ini yang perlu dipastikan kebolehannya. Al-hadlatul ula, yang pertama itu kalau dari Baitul Mal. Baitul Mal ini ya sebetulnya dari kas negara ya. Ya kayak Basnas itu sebetulnya masuk Baitul Mal. Kemudian yang kedua ayyakuna minal musallina. Ya. Yaitu kalau dari jamaah, dari yang sholat itu. Nah, bahwa ulama sepakat boleh menggaji muadzin dan imam kalau dari Baitul Mal. Kalau ini sepakat. Jadi kalau menggaji imam, muadzin dari misalnya kalau di kitab Basnas gitu ya, boleh. Ya, diperbolehkan. Ulama sepakat. Ulama sepakat. Ya. Banyak dalilnya yang demikian. Meskipun sebagian dari kalangan mazhab Maliki menghukumi makruh, ya. Tapi secara umum membolehkan. Nah, sebaliknya kalau ayyukhadha minal musallin, bagaimana kalau diambil dari ya jamaah? Yang pertama sebagian ulama mengatakan annahu la yajuzu. Kalau dari jamaah itu tidak, ya, sebagian ulama mengatakan enggak boleh. Contoh kalau yang dari Baitul Mal itu ya Imam Haramain.
Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi. Syekh Sukses itu digaji oleh negara, tapi sebetulnya bukan